Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Gustina Rati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Komunikasi dengan materi mode-mode proses persuasi dalam komunikasi. Menurut Aristoteles, manusia merupakan zoon politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan dituntut untuk saling bekerja sama. Dalam proses interaksi antar manusia terciptalah komunikasi. Manusia dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang melekat pada diri manusia. Karena begitu melekatnya pada diri manusia, keberadaan komunikasi sering sekali tidak disadari. Manusia cenderung beranggapan bahwa dirinya mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, yang akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi seringkali diselesaikan sendiri. Dalam melakukan komunikasi persuasif, harus dipahami kriteria tanggung jawab persuasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Larson, yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasi, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasi berasal dari bahasa Latin, yaitu persuasio, yang artinya membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi dapat dilakukan secara rasional dan emosional. Dengan secara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Dan persuasi yang dilakukan secara emosional menyentuh pada aspek afeksi, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain, yang pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu seperti tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Dan cara ini disebut sebagai komunikasi nonverbal. Banyak pakar yang menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menurut Profesor Wilbur Scrum menyebut bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mendorong manusia ingin berkomunikasi dengan manusia lainnya, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar adalah persuasi, yaitu perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Komunikasi persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, atau dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran atau media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan psikologis. 3 fungsi utama komunikasi persuasif adalah: yang pertama, control function, yang kedua, customer protection function, dan yang ketiga, knowledge function. Mode komunikasi adalah representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting untuk memahami suatu proses komunikasi. Menurut Sereno dan Motteson,
Model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Menurut Beaubry, Priester menyatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Sebagian ahli memaknai model sebagai penyederhanaan teori yang disajikan dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, model adalah alat bantu yang mempermudah menjelaskan fenomena komunikasi dengan mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri yang dianggap penting dan menghilangkan perincian yang tidak perlu. Model operasional komunikasi persuasif menurut Lerbinger Otto antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah stimulus respon yang merupakan model persuasi paling sederhana yang berdasarkan konsep asosiasi. Yang kedua, kognitif, yaitu model yang berkaitan dengan nalar, pikiran, dan rasio untuk meningkatkan pemahaman, mudah dimengerti, dan logis. Dalam melakukan persuasi pada posisi ini, komunikator dan komunikan lebih menekankan penjelasan yang rasional dan logis, yang artinya ide atau informasi yang disampaikan tidak dapat diterima sebelum alasannya jelas. Yang ketiga adalah motivasi, yaitu persuasi dengan model membujuk seseorang agar mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan ganjaran tertentu. Yang keempat adalah sosial, di mana model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan, yang artinya pesan yang disampaikan sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, kampanye iklan mobil mewah akan berhasil jika menonjolkan sesuatu yang prestis daripada menampilkan kelebihan mesin dan irit bahan bakarnya, karena konsumen lebih memperhatikan penampilan status sosialnya. Yang kelima adalah personalitas. Model persuasi ini memperhatikan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari khalayak tertentu. Taktik dan strategi persuasi. Salah satu strategi persuasi adalah berupaya mencari tahu sesuatu yang telah diyakini dan dapat membujuk komunikan sekaligus menaruh opini agar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari komunikasi. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan melalui karakter pembicara, emosional, atau argumen. Secara umum adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang atau mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, dan dapat dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan. Jenis-jenis retorika menurut Michael Burgon antara lain sebagai berikut, yaitu retorika forensic, di mana keadaan ketika para pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Pidato forensik atau pidato yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensik berorientasi pada masa lampau. Retorika epidetik, wacana yang berkaitan dengan pujian atau tuduhan. Retorika ini disebut juga pidato seremonial. Retorika ini disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Fokusnya pada isu-isu sosial yang terjadi pada masa sekarang. Retorika deliberatif, yaitu pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil. Retorika ini disebut juga dengan pidato politis yang berorientasi pada masa yang akan datang. Dalam bukunya Retorika, Aristoteles berusaha mengkaji mengenai ilmu komunikasi dan merumuskannya dalam model komunikasi verbal. Model komunikasi verbal dari Aristoteles ini merupakan model komunikasi pertama dalam ilmu komunikasi. Ia juga menuliskan bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener.
Aristoteles memfokuskan komunikasi pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal saat ini dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato terutama persuasi merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan pada bidang hukum seperti pengadilan. Fokus komunikasi ini adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang berpusat pada kemampuan persuasi seseorang pembicara yang dapat dilihat dari isi pidato, susunan pidato, dan cara penyampaiannya. Dengan tercapainya 3 hal tersebut, seseorang dapat diukur dari kemampuan persuasinya. Model komunikasi ini semakin lama semakin berkembang, tetapi selalu akan ada 3 aspek yang selalu sama dari masa ke masa, yaitu sumber pengirim pesan, pesan yang dikirim, dan penerima pesan. Segitiga retorika terdiri atas etos, logo, dan patos. Etos adalah komponen dalam argumen yang menegakkan kepercayaan pendengar terhadap kompetensi pembicara, wawasan etika, dan karakter orang yang menyampaikan argumen harus meyakinkan. Ada 3 kategori etos, yaitu pronesis atau kemampuan dan kebijaksanaan yang berarti kepakaran dan kecerdasan pembicara. Yang kedua adalah aret atau kebaikan dan kehebatan pembicara yang dinilai sebagai kredibilitas serta reputasinya. Yang ketiga adalah eunola atau niat baik komunikator. Logos adalah isi dari argumen yang menarik dari sisi logika. Data-data yang disajikan harus akurat dan tidak membingungkan. Informasi yang mendalam namun mudah dipahami akan semakin meningkatkan dimensi etos dari pembicara. Struktur bahasa yang rasional dan proporsional akan ditangkap dengan jelas oleh pikiran para pendengar. Kejelasan dari alasan serta bukti yang kuat akan mendorong pesan dan argumen menjadi semakin persuasif. Dalam hal ini, persiapan yang matang merupakan kuncinya. Patos adalah sisi daya tarik emosional yang menyertai isi argumen dari sisi logos dan kompetensi komunikator dari sisi etos. Penyampaian argumentasi dengan patos menguatkan unsur persuasinya. Patos adalah penentu dari persetujuan pendengar dan pemaparan pembicaranya. Faktor-faktor dan unsur-unsur dalam model Aristoteles. Yang pertama adalah faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif adalah etos, logos, dan patos. 3 unsur dasar dalam proses komunikasi menurut Aristoteles yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Kelemahan dalam model retoris ini adalah tidak dibahasnya aspek-aspek nonverbal dalam persuasi dan berfokus pada komunikasi yang bertujuan, yang disengaja, yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya. Kelebihan dari model Aristoteles yang pertama adalah keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang. Yang kedua, ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. Yang ketiga, retorika merupakan sebuah strategi mempengaruhi audiens yang bersifat persuasif. Dan yang keempat, menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional dan untuk bertindak. Adapun kekurangan dari model komunikasi Aristoteles atau model retoris ini antara lain, yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomena statis karena hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar. Yang kedua, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur selalu disengaja. Pembicaraan yang menyampaikan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih jauh mengenai gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian pesan, efek yang terjadi, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Model respon kognitif menurut Greenwald menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasikan oleh pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan. Daya tahan dan penerima sebuah pesan adalah 2 hal yang berbeda.
Seseorang dapat mempelajari materi dalam sebuah pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Greenwald mengemukakan bahwa dalam persuasi tertentu, penerima pesan mempertimbangkan menghubungkan dengan sikap, pengetahuan, dan perasaan yang ada. Dalam melakukan hal itu, penerima pesan mengulang-ulang materi kognitif yang telah tersimpan. Respon kognitif terhadap pesan persuasi merupakan sebuah bagian penting proses persuasi yang seharusnya tidak diabaikan. Model proses penerima pesan selain menyarankan perhatian terhadap pesan juga dipengaruhi oleh kemampuan penerima pesan, yielding atau hasil menyangkut perubahan sikap. Menurut McGuire, terdapat berbagai variabel komunikasi yang dapat diteliti, antaranya opposite effect pada komponen daya penerima atau attention and comprehension. Teori pemrosesan informasi menurut McGuire pada tahun 1995 mempresentasikan 12 tahap output atau variabel dependen yang mendukung proses persuasi, yaitu yang pertama adalah paparan pada komunikasi, yang kedua adalah perhatian terhadapnya, yang ketiga rasa suka dan tertarik padanya, yang keempat memahami mempelajari sesuatu, yang kelima memperoleh keterampilan belajar cara, yang keenam terpengaruh atau menurutinya perubahan sikap, yang ketujuh adalah penyimpanan isi dalam memori dan kesepakatan, yang kedelapan pencarian dan pemunculan kembali informasi, yang kesembilan pengambilan keputusan berdasarkan pemunculan kembali informasi, yang kesepuluh berperilaku sesuai dengan keputusan, yang ke-11 penguatan terhadap tindakan yang diinginkan, dan yang terakhir adalah konsolidasi pasca perilaku. Chaikin, Lieberman, dan Igli mendeskripsikan dua cara pemrosesan persuasif sistematik dan heuristik. Proses sistematik merefleksikan pengamatan yang hati-hati dan analitis terhadap pesan. Dalam konteks ini, orang yang harus dimotivasi untuk mempraktikkan pemrosesan informasi sistematik dan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel situasi seperti tekanan, waktu atau kurangnya keahlian di bidang tertentu. Pemrosesan heuristik adalah cara menggunakan aturan atau skema prediksi untuk membentuk penilaian atau membuat keputusan. Model teori persuasi yang berhubungan dengan cara komunikasi massa. Cara komunikasi massa dapat mempengaruhi individu telah menumbuhkan usaha lain untuk menumbuhkan konsep yang berhubungan dengan manipulasi melalui pesan komunikasi. Contohnya usaha iklan untuk membujuk konsumen agar membeli barang yang diproduksinya. Contoh serupa adalah kampanye partai politik yang berusaha agar informasi yang telah dimanipulasikan dapat mengubah perilaku para pemilih. Hubungan antara teori komunikasi massa dan konsep persuasi tidak secara langsung. Periklanan merupakan seni dari kegiatan yang dirumuskan berdasarkan teori yang bersifat ilmiah. Hal ini juga sama dengan bentuk-bentuk lain dari persuasi. Analisis yang menyangkut persuasi dalam komunikasi menunjukkan adanya keteraturan dan beberapa persamaan adalah dalam prosesnya. Model psikodinamis pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud dan pengikutnya. Dikatakan psikodinamis karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Model psikodinamis berkembang atas dasar teoritis maupun empiris. Teori-teori yang penting mengenai motivasi, persepsi, bahkan psikoanalisis telah memberikan warna tersendiri sehingga sikap, opini, rasa takut, konsepsi diri, serta variabel lain berhubungan erat dengan persuasi. Model psikodinamis berpangkal dari teori perbedaan individu yang beranggapan
bahwa setiap individu tidak sama dalam hal perhatian, kepentingan, kepercayaan, ataupun nilai-nilainya. Menurut model psikodinamis, pesan komunikasi akan efektif dalam persuasi apabila memiliki kemampuan mengubah secara psikologis atau perhatian individu, sehingga individu dapat menanggapi pesan-pesan komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Kunci keberhasilan persuasi terletak pada kemampuan memodifikasi struktur psikologis internal individu sehingga hubungan psikodinamis antara proses internal dan laten motivasi sikap dan perilaku yang diwujudkan akan sesuai dengan kehendak komunikator. Model sosial budaya dalam proses komunikasi didasarkan pada anggapan bahwa pesan-pesan komunikasi massa dapat mengarahkan pada komunikasi individu agar menerima gejala yang didukung kelompok. Hal ini didasarkan pada individu untuk bertindak. Untuk menggambarkan secara konkret penerapan model sosial budaya sebagai strategi persuasi dicontohkan pada beberapa taktik yang digunakan oleh badan amal dalam rangka mengumpulkan dana. Kampanye persuasi yang dilakukan dengan memanfaatkan model sosial budaya, umumnya badan amal tidak hanya memanfaatkan komunikasi massa, tetapi juga menggunakan bentuk lain karena dalam pengumpulan dana, tidak semua individu bersimpati pada kampanye yang dilakukan. Ada juga yang bersedia memberikan dana pada badan amal yang menjadi favoritnya. Sikap individu yang tidak tersedia memberikan dana pada badan amal yang bukan favoritnya bertentangan dengan posisinya. Individu tersebut sudah tentu mempunyai alasan untuk bertahan pada pendiriannya. Bagaimanapun individu-individu tersebut akan diajak untuk memberikan dananya melalui kampanye. Langkah pertama dalam kampanye adalah menguntungkan melalui media massa bahwa masyarakat membutuhkan dana khusus yang harus dikumpulkan badan amal. Dengan demikian, tujuan yang telah ditetapkan harus disertai dengan cara-cara penyampaian yang disebarluaskan agar diketahui masyarakat. Tujuan tersebut dirumuskan oleh pengurus badan atas dukungan sebagian besar para anggota masyarakat. Kesan dukungan masyarakat ditumbuhkan dengan memanfaatkan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam usaha kampanye tersebut. Di sini, media massa berperan sebagai pendukung kampanye. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah menempatkan tema kampanye yang menyentuh hati masyarakat. Misalkan dengan pernyataan bahwa pembagian yang adil dalam wujud menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk kepentingan amal. Hal tersebut merupakan perbuatan yang terpuji. Tema ini harus disebarluaskan oleh media massa. Ide pembagian adil merupakan pengertian sosiologis. Bagi setiap individu, tema ini akan dirasakan sebagai suatu norma yang harus dijalankan sebagai anggota masyarakat, yang artinya tidak ada seorang individu pun yang ingin dikenal sebagai tidak adil. Dengan demikian, individu menentang nilai-nilai sosial sandalnya tidak berpartisipasi dalam mengumpulkan dana. Melalui tema ini, setiap individu merasa didorong untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, sehingga pada akhirnya bersedia memberikan dana. Dengan menggunakan media massa secara tepat dan memanfaatkan norma-norma sosial budaya, maka tujuan pun akan tercapai, sekalipun ilustrasi menyangkut strategi sosial dan budaya tidak secara khusus membicarakan media massa. Proses persuasi melalui model-model yang diselipkan dalam kampanye merupakan bagian penting dari kegiatan media massa. Masih banyak cara yang dapat ditempuh dalam rangka proses persuasi. Model psikodinamis ataupun sosial budaya dapat dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pengaruh komunikasi. Sehingga dalam pengukuran pengaruh tersebut, variabel-variabel yang berkaitan dengan model persuasi turut diperhitungkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata, susunan bahasa dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.